Hai minasang, otsukare sama desu. Kita lanjut lagi pembelajaran di bab 2 ya minasang, yang tentang peran staf perawat lansia kaitannya dengan etika profesi. Kita masuk ke nomor 2, yaitu kerjasama dengan berbagai profesi lain. Nah, dalam poin kerjasama dengan berbagai profesi lain ini, sini terbagi menjadi 2 sub, yaitu pendekatan tim dan peran dan fungsi profesi lain. Oke, kita langsung masuk ke nomor 1, pendekatan tim. Berbagai tenaga profesional selain staf perawat lansia juga terlibat dengan pengguna selaku tim dengan memanfaatkan keahliannya masing-masing. Ya, jadi biasanya minasang dalam satu shisetsu atau fasilitas ini sudah ada timnya masing-masing. Ya, kalau di sini sederhananya seperti ini minasang, ada tim kehidupan dan perawat lansia. Nah, di sini kita staf perawat lansia. Lalu kemudian ada perawat medis, kemudian ada makanan dan gizi, lalu rehabilitasi. Oke, di kehidupan dan perawat lansia ini ada spesialis dukungan perawatan lansia atau manajer perawat. Lalu kemudian ya manajer perawatan ya ini misalnya. Lalu kemudian kita nih sebagai staf perawat lansia, lalu kemudian ada pekerja sosial. Nah, jadi begini ya, karena sudah ada timnya masing-masing, jadi di sini kita tidak bisa melakukan suatu pekerjaan yang kaitannya misalnya dengan kaitannya dengan tim yang lain. Kenapa? Karena tim yang lain itu merupakan ahli ya minasang atau profesional di bidangnya. Artinya seperti ini. Kita kasih contoh dalam merawat lansia atau pengguna ya si Ryo-Sasang ini. Misalnya sebelum kita melakukan dukungan perawatan, kita akunin dulu kan. Kita cek dulu nih kondisi pengguna atau Ryo-Sasang ini. Apakah dia kondisinya baik atau mengalami kesakitan gitu, atau kondisinya kurang baik. Itu kita pastikan dulu minasang sebelum kita melakukan dukungan suatu dukungan. Nah, ketika kondisinya sedang tidak baik atau misalnya si Ryo-Sasang ini sedang sakit, kita tidak bisa langsung memberikan dukungan atau memberikan dukungan berupa pengobatan minasang. Ya, jadi ketika kondisinya sedang buruk, kita segera lapor ke tim medis minasang. Ya, kita lihat nih si Ryo-Sasang ini atau si pengguna ini kok kondisinya gak seperti biasanya nih, wajahnya pucat misalnya seperti itu, dan tidak tidak aktif seperti biasanya, tidak sedikit berbicara. Maka kita langsung segera lapor ke tim medis minasang, dan kita tidak bisa memberikan perawatan yang sifatnya mengobati ya, karena lagi-lagi itu adalah tugas dari tim medis. Oke, di sini tim medis seperti dokter gigi dan perawat ya minasang. Lalu kemudian makanan dan gizi. Jadi kita tidak bertugas untuk memberikan makanan, bukan memberikan makanan ya, mengatur menu ya minasang ya, lebih ke menu sih, menu makan si Ryo-Sasang ini. Kenapa? Karena tiap Ryo-Sasang ini atau pengguna memiliki kondisi yang berbeda-beda. Jadi entah itu dia memiliki sebuah penyakit, contoh misalnya yang simpelnya adalah sebuah alergi itu ya, alergi, atau memang kondisinya itu tidak boleh mengkonsumsi makanan yang kalorinya itu di atas rata-rata misalnya, ataupun kurang dari sekian. Itu sudah diatur semuanya oleh ahli gizi ini minasang di sini. Jadi ada juru masak dan ahli gizi terdaftar. Jadi si ahli gizi ini yang menyusun menu makannya, lalu kemudian juru masak inilah yang memasakkannya, dan kita membantu Ryo-Sasang untuk makan ketika Ryo-Sasang ini mengalami kesulitan dalam makan ya minasang. Lalu kemudian rehabilitasi. Nah, jadi dalam satu hari ataupun dalam jangka waktu tertentu itu ada jadwal di mana Ryo-Sasang ini, yang misalnya contoh Ryo-Sasang ini dia disabilitasnya itu tidak bisa
jalan ya, seperti tidak bisa jalan, maka kita tidak bisa melakukan dukungan supaya si Ryo Sasang ini bisa kembali jalan atau ya mengobati ya, atau yang intinya ya kita mendukung si Ryo Sasang ini, ayo nih biar sembuh ya, biar sembuh, jadi harus jalannya seperti ini nih, nanti dipapa atau jalannya seperti ini gitu supaya dia sembuh. Itu tidak bisa minasang, karena sini sudah ada tim rehabilitasi di mana di dalamnya ini ada ahli-ahli atau terapis yang sesuai dengan kebutuhan si Ryo-Sasang. Jadi sini contohnya seperti ini, ada terapis fisik, ada terapis wicara, ada terapis okupasi. Jadi misalnya Ryo-Sasang ini sulit nih dalam berbicara, kita tidak bisa melatihnya supaya bisa berbicara dengan baik gitu. Tapi di sini harus melibatkan tim rehabilitasi, di mana nanti dari terapis wicara ini dia memberikan program untuk si Ryo-Sasang ini supaya nanti dimasukkan ke schedule buat dilaksanakan dukungan sesuai dengan program dari tim rehabilitasi, seperti itu. Kemudian kita masuk ke nomor 2 sini, poin yang kedua, yaitu peran dan fungsi profesi lain, atau di sini tenaga profesional yang melakukan tindakan medis ya, salah satunya nih. Oke, di sini tim medis ini, tindakan medis dilakukan berdasarkan pengetahuan dan keahlian medis. Pada prinsipnya, staf perawat lansia tidak dapat melakukan tindakan medis. Dokter dan perawat adalah tenaga profesional yang melakukan tindakan medis. Seperti itu minasang. Jadi sekali lagi minasang ya, kita tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan yang kaitannya dengan medis. Di sini seperti dicontohkan yang dokter, dia melakukan diagnosis penyakit dan pengobatannya. Jadi kita jangan sok tahu nih minasang. Misalnya mentang-mentang nih pagi-pagi, wah ini kok Ryo-Sasang mukanya pucat nih, terus pegang-pegang perut, jangan-jangan sembelit nih. Enggak gitu ya minasang. Kita tidak bisa melakukan diagnosis seperti itu. Jadi sekali lagi kita serahkan pada tim medis, khususnya dokter. Lalu kemudian perawat. Ya, jadi perawat ini melakukan perawatan untuk pemulihan kesehatan dan membantu pemeriksaan medis di bawah arahan dokter. Jadi contohnya si perawat ini yang melakukan, misalnya ya seperti ini, memasang infusan, seperti itu ya minasang. Kita tidak diperkenankan ya minasang untuk, walaupun kita tahu gitu ya, misalnya kita ini jurusan keperawatan, terus kita bisa melakukan pemasangan infus, kita tidak diperkenankan minasang, karena kita fungsinya itu adalah staf perawat lansia, bukan di bagian dari tim medis. Jadi itu serahkan pada perawatnya langsung, seperti itu ya minasang. Lalu kemudian tenaga profesional yang melakukan rehabilitasi ya, ini tim rehabilitasi ini ada terapis fisik, ada terapis okupasi, dan terapis wicara, salah satu contohnya ya. Kemudian mereka ini adalah tenaga profesional yang bertugas melatih pemulihan fungsi seseorang dan tugas lainnya. Jadi bukan kita yang minasang yang memulihkan para Ryo-Sasang yang memiliki keterbatasan atau disabilitas, misalnya dalam bergerak ataupun berbicara dan semacamnya, seperti itu. Tim rehabilitasi inilah yang membuatkan programnya, dan mereka yang bertanggung jawab untuk melakukan ini pemulihan fungsi seseorang, seperti itu minasang. Ya contohnya seperti ini ya, melatih kemampuan gerak seperti berjalan, atau ini melatih tindakan yang diperlukan untuk menjalani aktivitas keseharian. Nah ini terapis okupasi ya minasang. Lalu melatih pengguna yang mengalami kesulitan berbicara dan menelan, ini terapis wicara. Jadi sekali lagi kita harus memahami betul tugas dan fungsi dari apa yang kita lakukan selaku staf perawat lansia. Lalu kemudian di sini yang terakhir yaitu tenaga bukan yang terakhir.
ada tenaga profesional terkait makanan. Ya, dijelaskan ada pengguna yang harus dipertimbangkan bentuk makanan, kalori, dan hal-hal lainnya karena penyakit yang dideritanya. Ahli gizi terdaftar merupakan tenaga profesional di bidang makanan. Ya, jadi gitu ya minasang. Jadi gak bisa nih untuk menu makanan disamaratakan semuanya. Jadi menu hari ini itu untuk semua ryosasang. Gak bisa begitu minasang. Makanya diperlukan ahli gizi terdaftar ini untuk menyusun menu makanan yang memang sesuai dengan kondisi si ryosasang yang ada di dalam shisetsu. Seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir, tenaga profesional yang melayani konsultasi dan melakukan koordinasi layanan kesejahteraan. Nah, jadi yang terakhir ini contohnya adalah manajer perawatan ya. Dia seorang spesialis dukungan perawatan lansia dan biasanya juga dibantu oleh pekerja sosial yang bersertifikat. Seperti itu kalau misalnya di Jepang sana. Jadi ketika ryosasang datang ke shisetsu, dia misalnya mendaftar gitu, memerlukan perawatan atau dukungan. Nah, di situ terjadi konsultasi awal dengan manajer perawatan. Jadi ryosasang ini ya memberikan informasi tentang kondisinya seperti apa dan gimana dan ya harapannya seperti apa. Nah, di sini seorang manajer perawatan menangkap informasi tersebut lalu disesuaikan dengan program yang ada di shisetsunya. Nanti dijelaskan kepada ryosasang ini. Nah, untuk misalnya untuk kondisi bapak atau ibu, jadi begini nih, untuk programnya misalnya seperti itu. Dan ya sebagaimana halnya konsultan, ketika ryosasang ini mengalami kesulitan dalam beberapa hal gitu, manajer perawatan ini dia memberikan suatu solusi ya. Dia dapat memberikan suatu solusi yang nantinya akan diterima oleh ryosasang ini dalam sebuah pelayanan di shisetsunya. Seperti itu. Ya, di sini dijelaskan spesialis dukungan perawatan lansia dan pekerja sosial menyusun rencana dukungan. Ya, minasang, rencana dukungan selaku tenaga profesional yang melayani konsultasi dan melakukan koordinasi layanan kesejahteraan agar pengguna dapat memanfaatkan layanan kesehatan atau layanan lainnya. Setelah berkonsultasi lalu memberikan program dan program ini disetujui, lalu si manajer perawatan ini menginformasikan kepada tim-tim terkait yang sebelumnya yang tadi sudah dijelaskan ya minasang. Untuk ryosasang atas nama ini kondisinya gini-gini, ini programnya, jadi tolong disesuaikan ya dari tim medis seperti apa, terus kemudian dari tim gizi dan makanan seperti apa, terus dari tadi yang tim rehabilitasi seperti apa, termasuk kita sebagai tim perawat lansia. Hai, kokomade. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan langsung komen aja di bawah. Mungkin ini dulu untuk pertemuan kali ini. Otsukare sama deshita.